lebat, mungkin berintensitas yang sering, tapi sekarang kita lihat hanya 1 atau 2 kali pada bulan Agustus ini terjadi hujan. Karena memang pada saat ini bukan di Kuala Kampung Melayu ya, tapi di wilayah lain ini ada anak SD yang keluar kita tangkap melaksanakan kegiatan tawuran jam 1 malam. Nah, di sini perlu peran serta dari orang tua dan aparat wilayah yang ada di baik di RW, RT untuk bisa menghimbau para orang tua untuk melarang anaknya keluar di atas jam 10, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Karena sekarang fenomena yang terjadi yang keluar malam ini bukan cuma laki-laki, tapi kemarin sempat kita lihat juga di wilayah kita jam 2 malam aja anak-anak perempuan juga masih keluar malam. Oleh karena itu saya mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengingatkan kembali warganya untuk tidak memperbolehkan anak-anaknya keluar malam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang sekarang kita ketahui bersama jika anak-anak kita terlibat tawuran, resikonya adalah KJP-nya dapat dicabut. Oleh karena itu tetap kita bersiaga walaupun cuaca terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang terjadi, supaya kedepannya tidak ada kerugian baik itu kesehatan maupun ketika terjadi bencana secara mendadak. Yang terakhir, setelah apel ini saya mengharapkan Bapak Ibu bisa kembali ke wilayah masing-masing untuk memonitor keamanan yang ada di wilayah masing-masing. Silakan sistem lainnya sudah dijalankan bisa terus berjalan, dan malam ini juga dapat dijalankan untuk sistem lainnya, terutama di titik-titik atau tempat-tempat yang memang berpotensi untuk terjadi tawuran ataupun hal-hal yang lain. Mungkin tempat-tempat yang sepi kita harus tetap berwaspada terhadap semua kegiatan. Apa yang telah dilaksanakan? Laporan total. Gugatan yang sesuai dengan undang-undang selanjutnya. Silakan. Berjalan. Menyampaikan, jadi kita punya satu inovasi yang berkaitan dengan pemberian layanan kepada masyarakat. Namanya Pak Karib, pelayanan akurat Kampung Melayu Kagak Ribet. Kenapa pakai nama yang Kagak Ribet? Kalau pakai bahasa Inggris, kalau pakai bahasa internasional, kadang-kadang warga lupa nyebutnya susah. Nah, jadi kita pakai bahasa lokal yang gampang disebut oleh warga dan gampang diingat. Gampang diingat apa pelayanan Kagak Ribet, Manalik gitu ya. Nah, jadi latar belakang kenapa kami membuat layanan Pak Karib ini adalah, pertama saya melihat warga ketika datang ke kelurahan minta layanan kepada kami, sampai di sini nanya syarat pelayanan, habis nanya syarat pelayanan terus pulang, nyampein lagi tuh berkas-berkasnya, sampai di rumah disiapin datanya, besok tuh balik lagi ke kelurahan, lupa ada yang dibawa, gitu kan? Ini mesti bolak-balik, nggak cukup sekali untuk datang ke kelurahan, mesti bolak-balik. Ya, satu persyaratannya, karena warga tidak mengetahui secara rinci mengenai persyaratan pelayanan yang ada di kelurahan. Yang kedua, untuk akses waktunya, nah ini kita ingin mempercepat. Mungkin kalau bisa di rumah mengakses layanan kelurahan, Dapil, DKSP dan Puskesmas, angka lebih baik kalau bisa di rumah karena lebih safety, apalagi dengan cuaca sekarang yang memang udara polusinya tidak bagus. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif pelayanan, jadi warga bisa lebih aman dan safety untuk mendapatkan pelayanan. Yang selanjutnya adalah pelayanan ini banyak, yang pesertanya juga banyak, apalagi sekarang
banyak layanan yang memang lewat online ya. Nah ini kalau lewat online tidak semua warga bisa mengakses website-website yang mungkin disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami membuat Pak Karim ini, di mana Pak Karim ini tujuannya untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Kedua juga mempermudah tugas Pak RW sebenarnya. Jadi Pak RW syarat buat misalnya akte kematian apa sih? Aduh, misalnya dicambil dulu. Besok, aduh ada lagi WA lagi gitu kan. Jadi kan ada tidak waktunya. Insya Allah dengan pelayanan Pak Karim ini tugas Pak RW bisa lebih mudah lagi. Mungkin di bawah pelayanan ini tidak mengambil tugas dan fungsi dari Dukcapil, PCSP maupun Puskesmas. Kami hanya membantu, mengintegrasikan. Jadi tetap nanti layanan Dukcapil tetap dilaksanakan oleh Dukcapil. Iya. PCSP tetap dilaksanakan PCSP dan program kesehatan dan dilaksanakan oleh Puskesmas. Di sini bisa di-scan Bapak Ibu, itu ada QR code-nya nanti bisa dilihat, bisa di-scan. Ini langsung mengakses kepada bisa maksudnya WA atau services yang ada di kelurahan. Coba di tes dulu Bu Maria, kita coba simulasi untuk di WhatsApp bisnis yang ada di website ini. Kalau ada spesifikasinya ya. Lalu juga PTSP, Dukcapil, ada KTP elektronik, ada KK, ada KIA, ada akta kelahiran. Kita coba tes Dukcapil. Tes Dukcapil, pilih ya. Pilih. Di sini ada, Bapak Ibu mau pilih apa? Layanannya akan digunakan. Misalnya akta kematian. Langsung keluar persyaratannya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan akses persyaratan yang dimintakan untuk pelayanan pencatatan kelahiran dengan WA bisnis ini. Bisa dilihat ada surat keterangan kelahiran, Puskesmas, ada kakak orang tua. Di situ tinggal dilengkapi. Lalu nanti untuk prosesnya bisa langsung ke advokat Betawi. Kita juga sudah tautkan di situ untuk bisa mendapatkan akses layanan. Nah, kita langsung masuk ke situ. Kita balik lagi, pilih layanan kembali ke menu awal. Pilih, kita tes lagi untuk layanan PTSP. Diklik. Nah, di sini ada pelayanan PTSP, ada penanaman modal dan ada AJIK. Kita coba yang PTSP. Klik. Nah, di sini ada izin tanah makam, ada ICP dokter, ada nomor induk perusahaan, ada surat pengantar, ada mencari kerja, ada perizinan lainnya. Kira-kira mau apa yang mau dilihat? Apa PRW 1? Apa yang mau dilihat? Izin tanah makam. Izin tanah makam, klik. Di situ langsung ada persyaratan yang disiapkan. Di bawah nanti persyaratan sudah lengkap, bisa masuk ke Jak Evo. Jadi Bapak Ibu jika persyaratannya lengkap, tidak perlu keluar rumah, sudah bisa akses lewat rumah nih pelayanannya. Jadi tidak usah nanya ke kantor kelurahan, ke Dukcapil, Puskesmas untuk nanya persyaratannya. Jadi sampai ke sini sudah mungkin jika ada yang lain yang harus ditanyakan gitu ya, yang di luar dari persyaratan. Masih lengkap, karena ini kan masuk ke Jak Evo. Iya, masuk seperti itu. Coba PTSP ya, PTSP lagi Bu Maria, maaf, atas. PTSP ya itu. Pilih lagi misalnya nomor induk berusaha, NIB. Ini bisa kan dipakai ditanya juga sama masyarakat ya. NIB. Keluar tuh. Untuk pengurusan NIB, ikuti panduan berikut buat akun NIB. Pengajuannya dan sudah ada di sini. Jadi langsung ke ini OSS langsung ya.
Ya. Ini berarti dari kelurahan juga bisa kasih broadcast gitu ya, informasi Bisa. apa gitu ya? Bisa. Jadi dari WhatsApp Business ini tidak hanya memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, tapi kita juga bisa, dari salah satunya adalah memberikan peringatan kepada masyarakat ataupun informasi yang lain. Misalnya, nanti mungkin kita akan berkolaborasi dengan BPBD, misalnya Katulampa siaga 2. Nah, ini bisa kita broadcast kepada warga nih yang sudah nomor teleponnya tercatat di WhatsApp Business ini nanti di sistem. Seperti itu. Dan juga mungkin informasi-informasi kesehatan, informasi-informasi kependudukan, informasi-informasi lain yang perlu disampaikan ke warga, kita bisa langsung broadcast kepada Bapak RW, RT, dan juga memang warga yang nanti tercatat nomor handphonenya di WhatsApp Business ini. Dan selanjutnya pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian tentang kita sebagai bagian dari Pemprov DKI Jakarta itu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dari kepada PTSP, Capil, anggota kelurahan, Satpol PP, ataupun pelayanan yang diberikan oleh PPSU. Jangan ada yang menerima pungutan liar. Kita jaga diri kita untuk tidak korupsi. Dimulai dari diri kita. Hal yang paling simpel adalah korupsi waktu kerja. Korupsi waktu kerja, korupsi apa yang sudah kita kerjakan. Mari kita sama-sama membenahi diri kita lakukan apa yang harus kita lakukan, dan juga jangan terima pungutan liar yang memang bisa saja terjadi kapanpun. Kita sebagai bagian dari Jakarta perlu mendukung tindakan anti korupsi, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan dari hasil kerja kita bisa membuahkan berkah untuk diri kita dan keluarga kita. Kelurahan Kampung Melayu merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan memiliki luas wilayah 47,83 hektar. Kampung Melayu cukup dikenal di kalangan masyarakat karena merupakan salah satu nama sebuah terminal pemberhentian kendaraan umum yang sangat penting dan vital di Jakarta Timur, yaitu Terminal Kampung Melayu. Kampung Melayu mempunyai batas wilayah. Di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kebun Manggis, lalu di sebelah barat berbatasan dengan Sungai Ciliwung atau dengan Kelurahan Bukit Duri. Di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bandimester, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bidara Cina. Kondisi wilayah serta jumlah penduduk yang ada di Kampung Melayu, Kampung Melayu memiliki 9 rukun warga, ada 9 RW, lalu memiliki 106 rukun tetangga atau RT, dan juga memiliki jumlah KK sebanyak 10.408 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 31.317 jiwa. Kearifan lokal yang ada di wilayah Kampung Melayu, warga Kampung Melayu setiap tahunnya merayakan Lebaran Betawi sebagai hari peringatan hari jadi Provinsi DKI Jakarta dengan menunjukkan makanan-makanan tradisional khas Betawi, budaya-budaya khas Betawi, dan juga pakaian khas Betawi di wilayah lingkungan warga masing-masing. Kelurahan Kampung Melayu mempunyai program unggulan. Yang pertama, Pak Karib, pelayanan akurat Kampung Melayu kagak ribet. Kenapa kami menggunakan kata kagak ribet? Karena memang salah satu kata yang gampang diingat oleh masyarakat. Dan juga pelayanan ini berbasis dengan WhatsApp, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan yang ada di kelurahan, baik itu pelayanan kelurahan, pelayanan Capil, pelayanan PTSP maupun pelayanan Puskesmas, cukup dengan WhatsApp bisnis yang dimiliki oleh Kampung Melayu yang kami beri nama dengan Pak Karib, pelayanan akurat Kampung Melayu kagak ribet. Lalu kami juga memberikan pelayanan dan juga mengintegrasi stunting dengan mempunyai program sate sabu atau satu buah satu telur untuk anak stunting yang ada di wilayah Kampung Melayu, dan juga bukan hanya stunting saja yang kami intervensi, namun juga anak-anak yang gizi buruk maupun kurang gizi kami berikan makanan tambahan
untuk program antisipasi stunting supaya tidak ada penambahan anak-anak stunting di wilayah Kelurahan Kampung Melayu. Yang terakhir, kami mempunyai program pembuangan sampah terjadwal yang ada di TPS yang Permata. Seperti kita tahu bersama bahwa wilayah Kampung Melayu wilayah yang padat, sehingga tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk bisa warga membuang sampah rumah tangga di suatu lokasi. Sebelumnya warga membuang sampah di kali sehingga banyak sampah yang terkumpul di sungai Kali atau Kali Ciliwung, sehingga banyak membuat saluran mampet. Nah, ini yang membuat sering terjadinya banjir ataupun banyak masalah sampah di lingkungan warga. Dan itu kami membuat satu sistem, yaitu sampah terjadwal yang di TPS Permata, supaya dengan sistem sampah terjadwal ini warga membuang sampah tentunya dengan jam yang sudah ditentukan, sehingga tidak ada lagi sampah-sampah liar yang ada di warga ataupun warga buang sampah di Kali Ciliwung. Mungkin dapat saya sampaikan mengenai kondisi wilayah Kelurahan Kampung Melayu.